Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan Allah muliakan. Amin. Dalam presentasi makalah yang akan kami persembahkan. Akan kami memaparkan. Makalah yang saya akan paparkan yaitu pengasuhan pendidikan anak pada masa kandungan, kelahiran balita, anak-anak dan remaja. Yang pertama, pengasuhan pendidikan anak pada masa kandungan. Fase kehamilan merupakan salah satu periode penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus agar anak dapat lahir dengan baik jasmani maupun rohani. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan dalam bidang perkembangan pralahir menunjukkan bahwa selama dalam kandungan anak dapat belajar, merasa dan mengetahui antara gelap dan terang. Pada saat kandungan telah berusia 5 bulan serta dengan 20 minggu, kemampuan anak yang ada dalam kandungan untuk merasakan stimulus telah berkembang dengan cukup baik, sehingga proses pendidikan dan belajar dapat dimulai atau dilakukan. Nur Islam 2004. Para ilmuwan pendidikan anak dalam kandungan juga telah banyak melakukan riset baru dan riset ulang secara kontinu dengan membuat langkah-langkah dan metode baru mengenai pendidikan pralahir. Di antaranya adalah peningkatan kecerdasan otak bayi, keyakinan lestari pada diri anak, dan saat tumbuh dan berkembang dewasa nanti keseimbangan komunikasi lebih baik antara anak yang telah mengikuti program pralahir dengan orang tuanya, anggota keluarga, dan dengan lingkungannya dibanding dengan teman-teman
dalam kandungan atau yang disebut dengan prenatal education ya. Mohon dijelaskan. Bagaimana tadi yang ditanyakan bagaimana cara mendidik anak masih dalam kandungan. Ada peribahasa gini mengatakan pendidikan bukanlah persiapan untuk kehidupan, tetapi pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. Apa maknanya? Maksudnya pendidikan itu emang telah terjadi pada masa kandungan sejak Allah meniupkan ruh kepada ruh manusia, ruh anak ya, sejak masih dalam kandungan. Nah, sejak itulah pendidikan itu dimulai. Nah, bagaimana cara kita untuk membiasakan mendidik anak dalam kandungan supaya apa yang kita lahirkan nanti seorang buah hati menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita bisa melakukan misalkan selain apa, kita harus membaca Al-Quran, terus harus rajin membaca Al-Quran supaya nanti si anak yang kita lahirkan itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Terus merubah kebiasaan, misalkan yang tadinya biasanya sok musik DJ misalnya, namun menuju ngandung mah dengarkan ayat suci Al-Quran atau pas borojo dikira banyak pendengarkan Islami gitu. Terus perkataan-perkataan Boleh baik, dilanjutkan. perkataan-perkataan baik gitu. Terus jadi jauhi kebiasaan negatif, terus perkataan-perkataan negatif karena akan mempengaruhi si bayi di dalam kandungan. Seperti itu ya. Kesimpulannya ya, yaitu manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan segala kesempurnaan dari makhluk yang lainnya, dan anak adalah amanat bagi orang tua. Hatinya yang suci bagaikan mutiara yang bagus dan bersih dari setiap kotoran dan goresan. Oleh karena itu, mendidik anak dengan penuh kasih sayang adalah menjadi tanggung jawab orang tua sejak masih dalam kandungan hingga dewasa. Terutama pada masa globalisasi saat ini, anak akan dihadapkan dengan berbagai macam tantangan yang dihadapi, sehingga diperlukan pribadi yang tangguh dan mempunyai sikap kreatif yang tinggi agar dapat mengatasi tantangan yang semakin beragam. Memiliki dan mencetak anak yang memiliki perilaku yang matang bukanlah tugas yang mudah bagi orang tua. Butuh kematangan pikiran, pengalaman, keterampilan, dan tingkat ekonomi yang matang. Maka dari itu perlu banyak berbagai macam cara untuk menjadikan anak sebagai manusia yang seutuhnya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam